Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiana dari kelas B angkatan 2022 program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari etika bisnis. Yang pertama ada pengertian etika bisnis. Poin pertama yaitu etika bisnis suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah agar dapat melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Nah, poin yang kedua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dan bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Dan poin yang ketiga, etika bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, poin yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Nah, ada 4 poin di sini Slide yang kedua, kemudian ada teori etika. Teori etika ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu teori utilitarianisme, yang kedua teori deontologi, yang ketiga teori hak, dan yang keempat teori keutamaan. Kemudian ada sumber nilai-nilai etika, di mana sumber nilai-nilai etika juga ada 4 poin. Yang pertama agama, yang kedua filosofi, yang ketiga pengalaman dan perkembangan budaya, dan yang keempat hukum. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis terdapat 6 poin. Yang pertama prinsip kejujuran, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip saling menguntungkan, dan yang keempat prinsip otonomi, yang kelima prinsip kesetiaan, dan yang keenam prinsip integritas moral. Kemudian ada prinsip yang juga perlu diperhatikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat ke-6 ayat 162. Yang kedua, keseimbangan atau kesejajaran, al-adil wa al-ihsan terdapat dalam Quran surat ke-16 ayat 90. Yang ketiga, ada kehendak bebas, ikhtiar atau free will, Quran surat kedua ayat 256, dan yang keempat tanggung jawab atau far terdapat dalam Quran surat ke-17 ayat 36 dan Quran surat ke-59 ayat 18. Selanjutnya ada implementasi etika bisnis. Nah, yang pertama ada ketika bekerja sebagai dokter atau etika profesi dokter. Yang kedua, ketika bekerja sebagai karyawan, etika kerja. Dan yang ketiga, ketika bekerja sebagai profesional atau etika profesi. Yang keempat, ketika sebagai seorang pebisnis atau etika bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika sebagai seorang investor atau etika investasi. Kemudian ada perilaku tidak etis dalam Islam. Yang pertama yaitu mengambil riba, yang bagaimana dijelaskan dalam Quran surat kedua ayat 275 sampai 276. Yang kedua, menipu, terdapat dalam Quran surat ke-16 ayat 92. Yang ketiga, mengambil harta orang lain tanpa hak, terdapat dalam Quran surat keempat ayat 29. Yang keempat, curang atau mengurangi takaran, terdapat dalam Quran surat ke-83 ayat 1 sampai 3. Yang kelima, menimbun dagangan. Yang keenam, monopoli, terdapat dalam Quran surat ke-59 ayat 7. Yang ketujuh, berkhianat, terdapat dalam Quran surat ke-8 ayat 58. Dan yang ke-8, bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran. Dan yang ke-9, spekulasi perilaku bisnis halal. Selanjutnya, slide ke-9 ada etika bisnis Islam. Yang pertama, Islam sangat menaruh perhatian kepada etika. Poin yang kedua, bahkan dalam Islam adab di atas ilmu. Dan yang ketiga, ada satu surat dalam Al-Quran tentang adab, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat. Yang keempat, penting bagi seorang muslim memperhatikan adab ini. Kemudian ada perilaku etis dalam Islam. Yang pertama, menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram. Yang kedua, menjauhi unsur penipuan. Yang ketiga, melakukan jual beli yang halal. Yang keempat, adil. Yang kelima, kejujuran.
Yang keenam, menepati janji. Yang ketujuh, menuliskan transaksi yang tidak tunai. Yang kedelapan, sepakat. Dan yang kesembilan, meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat. Slide yang terakhir ada kesimpulan etika bisnis, di mana di sini terdapat 3 poin kesimpulan etika bisnis. Yang pertama, etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol dan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan poin yang kedua, ada bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan, juga mendapatkan bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.